Perkenalkan, nama saya Maida Ramayati, saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bung Hatta. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. So, kalian tidak usah malu untuk belajar sistem reproduksi pada manusia dan tidak usah berpikir macam-macam atau negative thinking, karena begitu banyak manfaat yang akan kita dapatkan ketika belajar sistem reproduksi pada manusia. Ketika kalian mengetahui tentang diri kalian sendiri, kalian akan menjaganya dengan baik. So, stay tuned this video. Baiklah, sebelumnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting dalam sistem reproduksi. Kita akan membahas sistem reproduksi pada laki-laki dan sistem reproduksi pada wanita, dan juga proses menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Dan juga kita akan membahas penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Ini merupakan gambar dari sistem organ reproduksi pada pria. Pertama ada penis, uretra, kantong urin, ureter, vesicula seminalis, ductus ejaculatoris, rectum, glandur prostat, scrotum, testis, vas deferens, epididymis, dan anus. Kita akan membahas satu persatu fungsi dari organ sistem reproduksi pada laki-laki. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Pertama, penis. Penis merupakan saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua, skrotum. Skrotum berperan menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat dua buah testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima, saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keenam, vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, gula monosakarida atau fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang ketujuh ada kelenjar prostat, terletak di bawah kandungan. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan menyebabkan cairan bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki asam yang tersisa dalam uretra. Ini adalah bagian struktur sperma, yaitu terdapat kepala, bagian tengah, ekor, dan bagian ujung. Pada kepala terdapat 1 akrosom, 2 membran plasma, 3 nukleus, 4 sentriol, 5 mitokondria, dan 6 terminal disk, dan ke-7 filamen aksia. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sistem reproduksi pada wanita. Ini gambar sistem reproduksi pada wanita, yaitu terdapatnya tabung falopi, indung telur, rahim, serviks, dan vagina. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari organ ini. Sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama ada vagina, adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang kedua, serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketiga, saluran telur atau tuba fallopi atau oviduct terdapat sepasang di tiap tubuh wanita, yaitu di kanan dan di kiri.
Ovenu memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infus di bulung ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Yang keempat, indung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Yang kelima, rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Proses terjadinya menstruasi. Menstruasi adalah luruhnya dinding rahim yang dipersiapkan untuk kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan, sel telur akan meluruh dan mengalami proses menstruasi setiap bulannya. Namun, setiap wanita memiliki siklus yang berbeda-beda. Siklus menstruasi umumnya terjadi 28 hari, dihitung dari hari pertama periode haid saat ini hingga hari pertama periode selanjutnya. Tetapi, tidak semua wanita memiliki siklus haid yang sama. Siklus bisa datang lebih cepat atau bisa datang lebih lambat. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan proses terjadinya pembuahan. Proses pembuahan atau fertilisasi adalah bertemunya sel telur dengan sel sperma untuk bersatu membentuk zigot, lalu menjadi embrio sebagai cikal bakal dari janin. Fertilisasi disebut juga sebagai konsepsi dan ini awal mula kehamilan terjadi. Penyatuan sperma dengan otot sekunder untuk membentuk zigot. Zigot merupakan sel diploid dengan kromosom yang berasal dari ayah dan ibu. Sekitar 250 sampai 400 juta sperma masuk ke dalam vagina melalui ejakulasi semen laki-laki. Akrosom sperma melepaskan enzim hidrolitik untuk menembus sel tromba radiator dan zona pelusida. Oosit kemudian zona pelusada menjadi tebal. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Seperti semua organ reproduksi, manusia dipengaruhi oleh banyak penyakit. Ada 4 kategori utama dari penyakit reproduksi pada manusia. Di antaranya adalah genetika atau kelainan bawaan. Kelainan bawaan ini bisa didapatkan dari keturunan, dari orang tua atau kakek nenek dan sebagainya. Yang kedua, kanker. Yang ketiga, infeksi yang terjadi menjadi penyakit menular seksual. Dan keempat, masalah fungsional yang disebabkan oleh faktor lingkungan, kerusakan fisik, masalah psikologi, gangguan autoimun atau penyebab lainnya. Yang paling terkenal fungsional mencakup masalah disfungsi seksual dan aktivitas yang berkaitan dengan berbagai gangguan dengan banyak penyebab. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see.